Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Audi Raihan dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan dan untuk memenuhi UTS mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Di sini untuk UTS-nya saya mengerjakan yaitu makalah yang berjudul Pengendalian Sisa Material Proyek Konstruksi. Di sini saya mengerjakannya menggunakan Word, Publish or Perish, Mendeley, dalam makalah 1 ini menjelaskan tentang bagaimana pengendalian dari sisa-sisa material proyek konstruksi pembangunan dan bagaimana cara untuk pengendaliannya agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Di sini kata pengantarnya. Untuk latar belakang masalah, proyek konstruksi membutuhkan banyak jenis material atau bahan. Setiap proses pengalokasian material selalu menimbulkan masalah, seperti kelebihannya material. Tentu halnya dibutuhkan suatu perencanaan pengalokasi material dan memanfaatkan sisa material dengan menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apabila pengontrolan material dilakukan di awal, maka pengeluaran tidak akan begitu banyak. Sisa material ini tidak bisa dipungkiri di dalam proyek konstruksi, oleh karena itu identifikasi faktor penyebab adanya sisa material tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya sisa material yang cukup besar. Untuk kesimpulan dari makalah 1 ini adalah banyaknya sisa material dari proyek konstruksi ini membuat tentunya kerugian bagi pihak kontraktor proyek karena pastinya akan mengeluarkan uang atau sisa sia-sia dan juga pasti menimbulkan masalah, sehingga harus adanya manajemen material dalam proyek konstruksi pembangunan agar material yang digunakan tidak mubazir dan tepat dengan target, dan juga kita dapat memanfaatkan sisa material tersebut dengan konsep reduce, reuse, dan recycle. Untuk selanjutnya makalah 2 ini berjudul faktor umum yang mempengaruhi pembengkakan anggaran biaya dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan. Rumusan dari masalah makalah 2 ini adalah bagaimana faktor yang menyebabkan pembengkakan anggaran biaya dalam proyek konstruksi pembangunan dan juga bagaimana cara agar anggaran biaya tidak mengalami pembengkakan. Di dalam makalah ini bisa disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dalam bab 2 tersebut dapat diketahui bahwa beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya cost overrun atau pembengkakan biaya pada proyek konstruksi bangunan adalah sebagai berikut. 1. Data dan informasi proyek konstruksi yang kurang efektif. Kedua, estimasi harga atau biaya material bahan dan upah yang tidak tepat. Ketiga, kesalahan dalam pengontrolan upah proyek. Untuk hasil plagiarisme makalah 1 yaitu untuk keseluruhan yaitu 13%. Dan batas minimumnya dan batas maksimal plagiarisme ditentukan adalah 15%. Untuk hasil plagiarisme makalah 2 yaitu 10%. Sekian dari presentasi saya, semoga dua makalah ini dapat menampung nilai UTS saya. Dan saya tidak bisa menyelesaikan makalah yang ketiga karena adanya keterbatasan alat dan waktu dan juga keadaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.